صل على نبينا صل على محمد. Khalifah Ahmadiyah yang kelima, Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ayyadahullah Ta'ala binasril aziz, dalam kesempatan pertemuan tahunan Ahmadiyah Ghana, menjabarkan tema tentang hakikat taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hazrat Khalifah mengingatkan bahwa salah satu kelemahan dalam diri manusia adalah memiliki kecenderungan terhadap perbuatan dosa yang akan memberikan dampak kerugian pada diri manusia tersebut. Mengingat dosa adalah seibarat racun yang membahayakan nyawa manusia. Hazrat Khalifah memberikan perumpamaan bahwa seseorang yang memohon ampunan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seibarat seorang petani yang membersihkan segala gulma dan hama dari tanaman miliknya. Sehingga dengan upaya ini akan menghasilkan kesehatan tanaman yang baik dan kesuburan tanah yang prima, sehingga dapat menghasilkan panen yang berlimpah. Demikian pula halnya dengan seorang hamba yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat di jalannya, ia akan terhindar dari segala bentuk dosa serta keburukan. Lalu di dalam dirinya akan tercipta kebaikan demi kebaikan. Hazrat Khalifah kemudian mengingatkan kita tentang apa yang dimaksud dengan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah memohon ampun itu sebatas menyampaikan untayan kata-kata dan kalimat-kalimat pengampunan? Apakah dengan mengucapkan hal-hal tersebut, maka hati seseorang akan menjadi bersih dari dosa, lalu meraih perubahan baik di dalam dirinya? Hazrat Khalifah menegaskan bahwa hal itu tidaklah benar. Memohon pengampunan bukan hanya mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat belaka, namun lebih dari itu, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus disertai dengan tekad yang kuat untuk menciptakan perubahan di dalam diri. Lalu senantiasa memohon pertolongan Allah Ta'ala agar terhindar dari dosa dan berjanji untuk menghabiskan masa hidupnya terhindar dari dosa. Jika seseorang memohon pengampunan lantas tidak disertai dengan tekad yang kuat untuk merubah dirinya, maka kejahatan dan keburukan akan terus melekat di dalam dirinya, layaknya rumput liar yang tidak dibersihkan dari tanaman. Hazrat Khalifah kemudian menyampaikan sabda dari pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, terkait 3 syarat untuk bertaubat. Syarat pertama adalah seseorang harus menjauhkan diri dari segala bentuk pikiran yang tidak baik yang muncul di dalam hatinya. Kapanpun seseorang akan melakukan dosa, maka kesenangan dari dosa itu akan muncul di benaknya. Oleh karenanya, syarat pertama dari pengampunan sejati dan pertaubatan hakiki adalah seseorang harus menolak segala pikiran kesenangan dari perbuatan dosa tersebut. Hazrat Masih Maud alaihissalam mengilustrasikan hal ini dengan mengatakan bahwa seandainya seorang pria melakukan perzinahan dengan seorang wanita dan menghendaki taubat atas perilakunya tersebut, maka sebelum ia bertobat, sangatlah penting baginya untuk menganggap wajah wanita tersebut begitu buruk, lalu ia mengingat semua hal-hal buruk tentangnya. Jika langkah ini dapat dilakukan, maka ketidaksukaan terhadap hubungan yang tidak pantas dengan wanita itu
akan tercipta dalam pikirannya. Lalu ia akan meninggalkan perbuatan buruk tersebut. Syarat kedua untuk mencapai keselamatan dari dosa adalah dengan menanamkan rasa malu dan penyesalan dalam hati atas perbuatan dosa. Hati nurani setiap manusia sejatinya telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu kekuatan untuk waspada dan memberikan peringatan dini sebelum seseorang melakukan perbuatan dosa. Namun demikian, orang-orang yang merugi membiarkan kekuatan istimewa tersebut menjadi sia-sia karena ia menghiraukan peringatan dini tersebut lantas terjebak di dalam dosa. Oleh karenanya, saat seseorang hendak bertaubat, maka ia harus menunjukkan penyesalan dan pertaubatan ketika dosa atau perbuatan jahat dilakukan. Dan ia harus menginsyafi bahwa kesenangan dari perbuatan dosa adalah bersifat sementara dan mendatangkan kehinaan. Lalu mempertimbangkan bahwa kesenangan tersebut akan hilang dari hari ke hari. Faktanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberitahu hati nurani kita tentang cara yang diperkenankan untuk meraih kesenangan dunia. Artinya, ketika pikiran dosa melintas di dalam batin seseorang, maka ia harus segera merasakan penyesalan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syarat ketiga untuk pertaubatan adalah tekad yang teguh. Ketika seseorang bertaubat, lalu memohon pengampunan Allah Ta'ala, serta bersujud dalam pertaubatannya, maka ia harus dengan tegas memutuskan untuk tidak melakukan perbuatan dosa tersebut di masa yang akan datang.